Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di part 6 pada tutorial lengkap aplikasi arsip surat. Pada pertemuan kemarin kita sudah berhasil membuat input dasar dari user form surat masuk. Pada pertemuan kali ini kita akan membuat identitas sekolah ya teman-teman. Tetap di channel ini, tapi sebelum kita mulai tidak ada salahnya teman-teman semua dukung channel ini dengan cara klik subscribe, lalu klik like apabila suka dan share apabila menurut teman-teman channel ini bermanfaat. Mari bangun channel ini agar lebih berkembang khususnya bagi pendidikan Indonesia. Oke, mulai. Kita akan membuat form input identitas sekolah ya teman-teman, agar di aplikasinya nanti identitas sekolah ini terisi dengan cara input dari form ya, atau dari user form ya. Caranya silahkan teman-teman buka project yang sudah kita buat. Pada bagian project lalu pilih insert, lalu pilih user form. Nah, user form yang akan kita buat kira-kira seperti ini ya. Kita atur lebar dan tingginya, silahkan dipresisikan. Lanjut pada bagian name kita rubah jadi UF identitas sekolah. Lanjut, setelah itu pada bagian caption kita hapus aja. Pada bagian back color kita rubah jadi warna hijau sesuai dengan warna aplikasi dasarnya ya, seperti ini ya teman-teman. Sip. Kita coba jalankan seperti ini nanti hasilnya teman-teman. Kita tutup dulu, baru langsung kita akan mendesain ya. Kita desain user formnya, kita ambil dari surat inputan label dari sini ya. Kita copy, kita ke UF sekolah, mana identitas sekolah, kita paste di sini. Kita tarik, kita atur seperti ini ya. Terus yang ini backgroundnya kita hilangin, yang ini backgroundnya juga kita hilangin. Warnanya kita ganti jadi warna putih. Mana putih? Tulisannya kita ganti, caption ya kita ganti jadi edit atau identitas sekolah ya. Update identitas sekolah seperti ini. Lanjut, si gambar kita rubah juga, silahkan pilih ke picture seperti biasa. Kita cari folder arsip suratnya, aset, lalu ke icon, lalu ke home ya, cari home ya. Yang home bagian mana nih? Mana home yang besar? Yang ini ya. Oke. Lanjut, kita butuh 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita butuh 8 text box. 1, atau kita copy aja dari si inputan ini ya. Kita copy ke UF identitas, kita paste di sini. Backgroundnya kita hilangkan, kita rubah jadi warna putih ya, for colornya. Kita tulis dulu, ketik ketik teks dulu sembarang, lalu kita ke font, ukurannya kita kecilin ya teman-teman, jangan 10, jangan 11 maksudnya, kita pakai 10 aja. Terus tingginya kita rubah jadi 23 aja. Lalu backgroundnya kita hilangin. Kalau sudah kita hilangin, kita butuh satu label lagi di sini. Kita rubah warnanya jadi putih.
Captionnya kita hilangin juga. Tingginya kita rubah jadi 1 aja untuk si garis bawah ini ya teman-teman. Nah, kalau sudah, topnya kita jadikan 98. Kurang ya, kurang tinggi, 94 lah. Segini cukup ya. Baru kita blok semuanya, kita jadikan grup dulu. Oke, kita copy sebanyak 8 kali. Berapa nih? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kira-kira segini. Kita akan blok semuanya, pilih format, pilih vertical spacing, pilih make equal ya. Oke, seperti ini hasilnya teman-teman. Lanjut, kita akan buat, kita naikin semua ya, kita naikkan semua objeknya dulu. Kita akan buat satu footernya ya, kita buat satu label di sini full. Captionnya kita hilangin. Warnanya kita harus buat lebih hijau dari warna yang ini ya. Mana nih? Nah, segini cukup. Oke ya, kita simpan, lalu kita blok semua, kita buat ungroup ya, ungroup dulu semua. Ini ungroup. Oke, pada bagian ini kita akan merubah fontnya, warna fontnya jadi warna putih ya teman-teman. Sip. Yang pertama adalah nama sekolah. Ini nama sekolah. Yang selanjutnya NPSN. Untuk NPSN jangan panjang-panjang ya, cukup segini aja. Sip. Terus desa, kecamatan, desa, yang ini kecamatan, yang ini kabupaten, terus provinsi, yang ini provinsi. Terus di bawahnya nama kepala. Terakhir NIP ya, NIP kepala. Untuk NIP kita kecilin. Ini ya cukup ya teman-teman. Kita akan buat keterangan, kita copy aja dari sini. Paste. Kita rubah warna hurufnya jadi warna putih. Kosongkan jika tidak ada. Tap sip. Kita hilangin. Mohon maaf. Kita hilangin isinya.
seperti ini. Kita simpan ya teman-teman. Lanjut kita akan buat tombol batal dan tombol simpan. Pilih command button, kita buat 2 command button. Satu, yang pertama kita akan rubah jadi simpan. Seperti biasa, fontnya kita rubah jadi Poppin. Ukurannya 8 aja. Terus pada bagian picture kita isikan apa ya? Kita gambarnya simpan ya, save ya. Mana nih? Sip. Posisinya seperti ini. Terlalu besar ya teman-teman. Kita cari simpan. Yang ini ya teman-teman. Oke. Terus pada bagian mouse icon seperti biasa kita akan rubah jadi hand cursor. Mouse pointernya kita rubah jadi 99. Kita copy aja, kita rubah yang simpan jadi batal. Iconnya atau picture-nya kita rubah jadi yang ini, sip. Height-nya kita rubah jadi 25 aja, seperti ini ya. Kita simpan, kita coba jalankan. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya teman-teman. Lanjut, kita akan membuat penamaan dulu. Di sini TB nama sekolah. Di sini TB NPSN. Sini TB desa. Di sini TB kecamatan. TB apa nih? Kabupaten. Sini TB provinsi. Di sini TB nama kepala ya. Nah, di sini TB NIP. Yang ini CMD ya, CMD simpan. Yang ini CMD batal. Kita simpan. Selanjutnya si user form ini kita akan panggil dari si aplikasi utamanya ya. Kita ke aplikasi utamanya, user form aplikasi utamanya. Pada bagian identitas sekolah kita klik 2 kali. Di sini eventnya masih mouse mob, kita rubah jadi klik. Nah, seperti ini ya. Kita rapihkan dulu. Kita pindah ke bagian deretan event klik ya teman-teman, sampai ketemu akhir event klik. Kita buat seperti ini, UF identitas sekolah show ya. Coba jalankan. Kita klik. Nah, muncul ya ini ya teman-teman ya. Oke, kita tutup dulu. Yang pertama-tama kita harus membuat database-nya untuk menyimpan si inputan dari user form data sekolah ini ya. Kita ke sheet, kita tambah sheet baru, kita buat DB apa nih, sekolah. Hurufnya atau fontnya kita rubah jadi Poppins. Kita buat di sini tabel data sekolah. Yang pertama apa yang kita butuhkan adalah nama sekolah. Yang kedua NPSN. Yang ketiga desa, kecamatan, kabupaten. Terus provinsi ya, provinsi. Nama kepala.
yang terakhir NIP kepala. Kita rapihkan dulu. Terus titik 2, kita copy titik 2. Nah, baru nanti isiannya di sini ya teman-teman ya. Isiannya di sini. Kita simpan dulu. Kita ke menu view, grid line-nya kita hilangin biar rapi. Kita simpan. Nah, database-nya sudah kita buat. Terus kita akan coba melakukan input data ya, dari si user formnya ke database DB sekolahnya. Kita ke ke Visual Basic lagi. Kita akan melakukan simpan data. Pastikan eventnya klik. Seperti biasa kita akan coba membuat event klik dulu. Keterangan ya, komentar ya. Event klik. Oke. Kita copy, taruh di bawah, kita kasih kata akhir. Di sini kita akan melakukan pengecekan dulu. Apa yang akan kita cek? Yang pertama, kita akan cek yang pertama adalah apakah isiannya kosong atau apakah ada isian kosong, ya kan? Kita buat keterangan cek apakah ada isian kosong. Jika ada, inputan gagal. Itu. Kita buat kondisi jika TB nama sekolah value-nya kosong atau TB NPSN value-nya kosong atau TB desa value-nya kosong atau TB kecamatan ya value-nya kosong, mohon maaf sama dengan harusnya, atau TB kabupaten value-nya juga kosong, atau TB provinsi value-nya juga kosong, atau TB nama sekolah, nama kepala ya, value-nya juga kosong. Nah, sampai sini ya teman-teman. Untuk NIP itu jika kosong dianggap valid ya, tidak apa-apa ya, karena kepala sekolah tidak semuanya punya NIP ya. Jadi kita harus tutup pakai den ya. Ini jika text box nama sekolahnya kosong tidak diisi, atau TB MPS-nya kosong tidak diisi, atau TB nama desanya kosong tidak diisi, atau semuanya tidak diisi, maka kita akan buat peringatan seperti ini. Masih ada inputan kosong. Silahkan lengkapi, koma, mohon maaf, kurang tanda kutip, koma, Visual Basic critical untuk menampilkan icon error, lalu kita buat notifikasi errornya yaitu failed. Seperti ini ya. Namun jika berhasil melewati kondisi ini, maka kita akan aktifkan sheet berapa? Di sini DB sekolah itu sheet 5 ya. Sheet 5. Setelah itu kita tutup dulu and width. Rank berapa di sini? C2 ya.
C2 isinya adalah yaitu TB nama sekolah. Seperti ini. Kita copy aja C2 sampai C9 ya. Berarti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9. Ini isinya berarti TB NPSN ya. Ini isinya TB desa. Berarti ini isinya kecamatan. Berarti ini isinya TB kabupaten. Ini isinya TB provinsi ya. Ini isinya berarti TB nama kepala. Yang terakhir adalah TB NIP ya. Oke. Kita blok, kita rapihkan, kita simpan. Nah, pada bagian NPSN ini kita akan tambah fungsi connection ya, agar ketika masuk ke database itu dia tidak plus gitu. Caranya tanda kutip 2, tanda kutip 1, tanda kutip 2. Masih ada yang ingat connection simbolnya yaitu dan ya. Oke, kita simpan. Kita coba jalankan ya teman-teman. Nama sekolah misalnya SMA 1 Aku, NPSN 123XXX, desanya Desa Domas XXX, PON kabupatennya Ser XXXX, provinsinya Banten, nama kepalanya Rudi Doa, NIP-nya 123XXX. Kita coba simpan ya teman-teman. Nah, di sini terjadi error. Kenapa? Karena kita menggunakan fungsi if tapi tidak ditutup ya, hanya ada pembuka. Harusnya kita tutup dulu and if. Kita coba jalankan. Nah, sudah masuk ya teman-teman. Perhatikan di bagian database itu sudah masuk. Tinggal kita harus menambahkan notifikasi berhasilnya ya, di bagian sini. Box ke data sekolah berhasil di update ya, atau diperbaharui. Oke, koma 64 ya untuk simbol berhasil atau icon berhasil. Lalu kita tulis sukses, simpan. Nah, setelah sukses, saya pengen si aplikasinya itu langsung nutup ya. Si user formnya itu langsung nutup ya. Jadi kita panggil function unload me. Kita simpan dulu. Kita coba jalankan. Kita ketik aja angka 1 semua. Kita simpan. Apa nih? Oh, mohon maaf, unload ya, unload me ya. Kita simpan. Data berhasil diperbaharui. Nah, seperti itu. Ini udah jadi ya. Simpan dulu. Kita ke sini. Nah, selanjutnya saya pengen ketika si user form ini aktif, si kursornya itu fokus di nama sekolah. Caranya klik 2 kali pada user form, kita rubah user form ini eventnya jadi aktif ya. Seperti ini. Kita panggil TB nama sekolah set fokus. Nah, simpan, kita coba jalankan. Nah, udah benar ya. Lanjut, kita akan menonaktifkan tombol si X bawaannya. Kita akan memfungsikan tombol batal ya. Kita ambil codingnya dari surat keluar. Kita klik 2 kali. Pilih event query close, kita copy aja semua.
balik lagi ke identitas sekolah, klik 2 kali pada user form, kita paste di bawah. Klik 2 kali pada user form identitas sekolah, klik 2 kali pada CMD batal ya. Kita taruh di bagian sini. Pastikan eventnya adalah klik ya. Kita tulis unload me. Simpan. Nah, kita akan coba jalankan dari aplikasinya. Tadi dari si aplikasi intinya kita panggil identitas sekolah. Kita ketik ngasal aja. Kita simpan. Data sekolah berhasil diperbaharui. Kalau kita klik harusnya si user form ini nutup ya. Nah, sudah berhasil ya di sini. Cuman ada masalah, data ini tidak nampil di sini. Ya, kita pengen ketika menu simpannya itu diklik, maka si isian dari user form tadi, user form ini itu tampil di sini ya teman-teman ya. Oke, balik lagi ke identitas sekolah, kita simpan. Kita ke user form inti. Nah, pada bagian ini kita akan memberlakukan inisialisasi atau penamaannya dari sini ya. Sini label 12 kita rubah jadi LBL nama sekolah. Terus yang ini LBL NPSN. Terus yang ini kita buat jadi LBL desa. Bawahnya LBL apa nih? Kecamatan. Di sini LBL kabupaten. Ini LBL apa nih? Provinsi. Ini LBL nama kepala. Yang terakhir adalah LBL NIP. Nah, simpan dulu. Terus kita akan melakukan kondisi ketika user form ini kita aktifkan. Nah, seperti ini. Maka saya pengen si label ini mengambil nilai dari atau mengambil data dari database sekolah ya, yang ini ya. Jadi ketika user form ini kita aktifkan, data ini yang sudah kita namain NPSN desa dan semacam itu ngambil data atau membaca data dari database sekolah. Caranya kita ke bagian sini ya, ke user form aktif, klik 2 kali, pastikan cari eventnya aktif ya, user form aktif ya, yang sebelah sini ya teman-teman. Kita akan buat keterangan mengambil data sekolah dari DB sekolah. Seperti ini. Caranya kita tulis atau kita cari yang akan kita jadikan referensi ya. Yang pertama nama sekolah. Di sini LBL nama sekolah. Caption, nah. Caption. Nah, terus LBL NPSN caption ya. Kita copy aja. Terus LBL desa caption, LBL kecamatan caption, LBL apa nih? Kabupaten caption, LBL provinsi caption, yang terakhir LBL nama kepala ya. Kepala caption. Yang terakhir LBL NIP ya, caption. Sip. Kita rapikan dulu.
Nah, analoginya adalah saya akan mengambil data dari database sekolah ini, nilainya yang akan saya masukkan ke dalam objek yang kita sudah tulis namanya ini, LBL nama sekolah sampai LBL NIP ya. Captionnya kita akan rubah sesuai dengan sheet berapa. Di sini DB sekolah sheet 5 titik rank C2 ya rasanya kalau untuk nama sekolah ya, value seperti ini. Kita blok, kita copy semuanya, kita simpan. Nah, kita coba jalankan dulu ya. Pasti hasilnya sudah benar, tapi ada kesalahan ya, ada data yang keliru ya. Perhatikan di sini NPSN labelnya, kita coba jalankan. Nah, di sini asad semua karena dia mengambil satu data yaitu nama sekolahnya ya, teman-teman. Kita akan coba ganti di sini, misalnya nama sekolahnya SMA 1 Bandung, NPSN-nya 123 lah, desanya Domas, kecamatannya Pontang, kabupatennya Kebayoran, provinsinya Banten, nama kepalanya Rudi Doa, NIP-nya 123456. Kita simpan dulu, kita coba jalankan. Nah, dia akan mengambil satu data ya, karena selnya kita belum merubah ya. Di sini datanya semua SMA 1 Bandung. Kembali ke user form inti, pada bagian ini C2-nya kita rubah berurut ya, C3, C4, C5, C6, C7, C8, dan C9. Simpan, kita coba jalankan. Nah, udah benar ya teman-teman ya. Di sini SMA 1 Bandung, terus di sini NPSN, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, nama kepala, dan NIP ya. Sekarang kita coba rubah nama identitasnya dari menu ya. Klik, misalnya nama sekolah SMA Negeri 10 Jaya, misal. SMPSN-nya misalnya 10 10 10 10. Desanya Desa Banten, kita balik aja ya. Kecamatan Serang, kabupatennya misalnya Tangerang. Provinsinya misalnya provinsinya Indonesia lah, Indonesia. Nama kepalanya Ahmad Rudi misalnya. NIP-nya 456. Kita perhatikan ya, sudah kita isi, terus kita simpan. Data sekolah berhasil diperbaharui. Nah, di sini perhatikan teman-teman, pada bagian database sekolah itu sudah berubah atau sudah update sesuai dengan inputan. Nah, tapi pada bagian user form intinya dia masih menggunakan data lama. Dan untuk merubahnya kita perlu refresh. Nah, untuk refresh nanti kita kan aplikasinya jadi berat. Jadi kita akan modifikasi dari identitas sekolahnya. Nah, identitas sekolah ini ketika kita klik simpan datanya, dia masuk ke sheet, dia masuk ke database, juga merubah atau juga datanya masuk ke sini juga. Jadi ketika kita klik simpan, ada dua database yang akan terisi. Yang pertama database sekolah, yang kedua adalah database dari aplikasinya sendiri. Jadi ketika si tombol simpan diklik, di sini berubah ya teman-teman, di database-nya juga berubah. Seperti itu ya. Kita tutup dulu. Kita masuk ke data UF identitas sekolah ya. Pada bagian simpan kita klik 2 kali. Pada bagian sini ya, setelah end with ya teman-teman,
kita akan berikan keterangan dulu di sini. Inputan masuk ke DB ya, DB sekolah, ke sheet lah, sheet DB sekolah. Nah, setelah width-nya kita akan masukkan inputan masuk ke aplikasi utama. Seperti itu. Caranya yaitu kita masuk ke aplikasi utamanya, terus ke sini ke user form aktif, kita copy yang bagian sini, kita masuk ke UF identitas sekolah, ke simpan, ke sini ya, yang tadi kita buat, kita paste, kita hapus bagian sini sampai sama dengan ya, kita hapus semua sama dengannya. Terus yang selanjutnya, nah data ini kita akan isikan ini ya, dari sini ya, kita copy paste di sini, terus ini juga kita copy paste di sini. Mohon maaf belum ke copy, kita copy paste di sini. Setelah NPSN desa, kita copy paste di sini. Kecamatan kita copy paste di sini. Kabupaten kita copy paste di sini. Terus apa nih? Oh, mohon maaf. Kita seliru ke seliru. Nama sekolah maksudnya di sini. NPSN kita sini, desa kita ke sini, kecamatan kita ke sini, kabupaten kita ke sini, provinsi ya di sini. Nama kepala kita copy pindah ke sini. NIP ya terakhir kita copy pindah ke sini. Pada bagian NPSN untuk di aplikasi utamanya kita hilangkan aja connectionnya seperti ini. Kita simpan, kita coba jalankan dari aplikasi utamanya ya. Nah, kita perhatikan, saya geser dulu di sini. Nah, pada bagian identitas sekolah kita akan edit ya, misalnya nama sekolahnya SMA 100 Jaya atau 1000 Jaya, NPSN-nya seperti ini 456, desanya desa Keserangan misalnya, kecamatannya Pontang, kabupatennya Serang, provinsi Banten, nama kepalanya misalnya Rudi Doa, NIP-nya 123. Perhatikan ya teman-teman, di sini dan di sebelah sini yang di user form dan sebelah sini, apakah ketika saya klik simpan dua-duanya sudah berubah? Saya klik simpan. Nah, di sini ada object require pada bagian LBL nama sekolah captionnya ya teman-teman. Apa nih? Nah, di sini terjadi error karena si user form identitas sekolah ini tidak mengenali LBL nama sekolah, karena objek yang ada di sini semua yang saya blok adalah milik si user form aplikasi inti. Jadi kita harus menambah atau memanggil with user form aplikasi intinya ya, seperti ini ya teman-teman ya. Terus di bawahnya and with, terus kita kasih titik semua ya, titik di sini, titik juga, titik, terus di sini titik, di sini titik, terakhir di sini juga titik. Kita simpan, kita coba jalankan dari user form intinya.
Kita coba identitas sekolah. Saya akan buat misalnya SMA 200 Indonesia. NPSN 123, Desa Domas, Kecamatan Lebakwangi lah, Lebakwangi. Terus kabupatennya Tangerang, provinsinya Banten Barat. Nama kepalanya misalnya Ansori, NIP-nya 123. Apakah ketika saya klik simpan kedua database ini berubah di aplikasi dan di sheet-nya? Tap. Nah, data sekolah berhasil diperbarui, saya klik OK. Nah, di sini sudah berubah benar ya teman-teman, di sheet dan di aplikasinya juga sudah berubah. Oke, mungkin itu saja pertemuan kali ini, sangat singkat, mudah-mudahan semuanya paham ya. Terima kasih yang sudah mengikuti. Kita sudah berhasil membuat form update data identitas sekolah. Pada pertemuan selanjutnya kita akan merapikan pada user form intinya ya teman-teman. Kita akan menambahkan list box di sini agar menampilkan data, surat keluar dan surat masuk. Terus kita akan membuat grafik dan lain sebagainya. Tetap ikuti channel ini, jangan lupa klik subscribe ya teman-teman, bantu agar channel ini makin berkembang dan makin dikenal luas ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Yang terakhir jangan lupa bahagia, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.